Salam Tos TV, temukan, obati, sampai sembuh. Temukan, obati, sampai sembuh. Halo, saya Napoleon Fakdawer. Kita ketemu dalam podcast kali ini bersama Kaki Tanah Papua didukung oleh UNICEF. Dan hari ini kita ada di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Hadir bersama saya Dr. Nurmawati, dan kita akan berbincang-bincang, diskusi dan berbicara banyak terkait tentang persoalan tuberkulosis. Mengapa hari ini kita diskusi dan berbicara tentang tuberkulosis? Karena World Tuberculosis Day itu jatuh pada tanggal 24 Maret. Itu sebabnya momentum ini kita akan berbicara, membahas sejauh mana kasus-kasus tuberkulosis di Papua Barat, bagaimana perkembangannya, dampaknya, dan isu-isu tentang ini terhadap tuberkulosis terhadap anak. Ini menjadi penting untuk kita diskusikan dan menjadi bahan edukasi untuk masyarakat di Papua Barat. Baik, pemirsa, di samping saya ada Dr. Nurmawati yang kita biasa panggil Pak Dr. Norma ya. Dok, apa kabar Dok? Iya, alhamdulillah, salam sehat untuk kita semua. Amin. Kita tos dulu Dok. Ya. Apa yang menarik Dok kalau kita bicara tentang pandemi COVID ini dengan TB? Seperti apa yang dilihat oleh Dok selama ini? Silakan. Iya, jadi ada banyak hal-hal pembelajaran baik ya yang kita dapatkan dari pandemi COVID ini ya Pak, khususnya terkait dengan TB. Karena ini penularannya sama, droplet ya. Droplet, iya, betul. Kan dari ludah. Ludah. Ya. Jadi sekali lagi pada saat orang berbicara, ngomong, teriak apa ya, maka itu adalah terjadi mekanisme penularannya. Sehingga hal-hal baik selama pandemi COVID itu yaitu menggunakan masker, jaga jarak, ya, kemudian cuci tangan. Ya sebelum ini, maka ya kita harapkan ini bisa nanti menjadi budaya atau menjadi kebiasaan yang baik di masyarakat, karena kalau ini tetap dijaga, maka insya Allah ya hal ini juga akan berkontribusi salah satunya untuk pemutusan rantai penularan tuberkulosis atau TBC ya. Demikian ya target eliminasi yang di Indonesia menargetkan 5 tahun lebih awal ya untuk NTB yaitu di 2030 kita harapkan bisa tercapai. Iya. Menjadi budaya di pandemi COVID. Iya. Terima kasih karena pendengar, dengan adanya prokes tentu mempunyai kaitan erat dengan pencegahan TB itu sendiri. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan. COVID ini, prokes ini wajib kita lakukan. Dok, ini menarik sekali karena tanggal 24 itu sebagai hari tuberkulosis. Itu bagaimana ceritanya supaya biar masyarakat kita tahu sampai tanggal 24 Maret itu sebagai hari tuberkulosis, dan bagaimana tuberkulosis itu di Papua Barat perkembangannya dan sejauh mana penanganannya. Silakan Dok. Ya, baik, terima kasih. Salam sehat untuk semua yang ada di Provinsi Papua Barat ya. Baik, tanggal 24 Maret ya ditetapkan oleh WHO sebagai hari tuberkulosis dunia ya. Siap. Tema saat ini di tahun 2022 adalah investasi untuk eliminasi TB menyelamatkan bangsa. Jadi ini maknanya luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi kita harapkan dengan semua komponen bersatu padu ya, berkolaborasi ya, saling bersinergi ya, kita harapkan eliminasi TB ini bisa segera tercapai ya. Dan untuk dunia sendiri sudah menargetkan ya, sudah mempunyai visi misi pandangan depan ya. Karena kita tahu TBC ini kan penyakit yang sangat menular ya, kemudian juga angka kesakitan dan juga kematian juga masih cukup tinggi ya di dunia ya. Maka ditargetkan tahun 2035 ya sudah kan TB, goodbye TB. Nah ini menarik, luar biasa. Tinggal TBC ya di tahun 2035. Maka untuk itu bagaimana sih cara mengakhirinya? Maka tentu saja karena ini penyakit penular, maka kita harus
segera putus rantai penularan. Caranya gimana? Kita harus segera menemukan penderitanya, kita obati sampai tuntas, dan orang-orang di sekitarnya yang tertular juga harus dipastikan ya bisa diberikan perlindungan atau pencegahan. Siap, Dok. Ini kan kita bicara target ya, yang 2035 say goodbye for TB ya. Dari data yang ada di Dinas Kesehatan sejauh ini. Baik, terima kasih ya Pak ya. Karena ini kita berbicara data ya Pak. Yeah. Tentu informasi atau data yang kita publish atau kita sampaikan secara resmi tentu saja sangat erat kaitannya dengan keaktifan daripada unit-unit pelapor. Siap. Kalau kita lihat data yang ada di Provinsi Papua Barat, memang sebagian besar kasus dilaporkan dari puskesmas. Puskesmas ya. Tetapi kita punya analisa ya, dan juga berdasarkan kajian-kajian beberapa waktu sebelumnya ya, bahwa ya ternyata di rumah sakit ini juga sangat banyak ya kasus-kasus yang sudah ditemukan, sudah diobati ya. Hanya saja memang belum terlaporkan ke dalam sistem resmi pencatatan pelaporan kita yang khusus untuk program TB ya Pak ya. Jadi walaupun teman-teman di layanan mungkin sudah melaporkan, tetapi kalau belum mengikuti kebijakan yang ada di program TB, yaitu dengan menggunakan aplikasi STB, maka itu tentu saja bisa menjadi data resmi yang kita publish. Jadi kalau berdasarkan data kita untuk saat ini dari estimasi di Papua Barat sekitar 6.500. Nah ini. Ya, ternyata yang ditemukan atau yang terlaporkan 4.000, 2.000. ya baru sekitar 2.600 atau baru 32%. Artinya target pemerintah daerah, Dinas Kesehatan masih jauh ya. Untuk support semuanya. Betul. Ya. Siap Dok. Tidak hanya dari masyarakat tapi juga dari semua komponen kesehatan. Iya. Ya. Dok, ini terkait dengan unit-unit pelapor. Apakah itu berlaku di rumah sakit swasta, bukan saja pemerintah? Karena tadi misalnya puskesmas, tapi juga tangkapan kasus ini juga terjadi di misalnya klinik swasta atau rumah sakit swasta, juga datanya didapat dari sana. Iya, seharusnya semua vaskes yang ada di Indonesia, khususnya ada di Papua Barat ya, seharusnya itu menjadi jejaring ya Pak ya, yeah. Mempercepat penemuan kasus, termasuk juga untuk bagaimana tata laksana. Ini yang terus sementara kita bangun ya, tapi memang saat ini kita masih agak lebih fokus kepada sarana milik pemerintah ya Pak ya. Siap. Tapi tetap vaskes swasta termasuk bagaimana dokter-dokter praktek mandiri, bidan-bidan yang mungkin menyediakan perawatan, perawat-perawat juga melakukan praktek-praktek mandiri ya, kita sementara merangkul ya, kita lagi merangkul ya untuk mereka juga mau mendukung terkait penemuan dan juga tata laksana. Dok, ini ada hal yang mungkin masyarakat kita juga tahu terkait dengan ya kita masih bicara data. Bagaimana dengan tangkapan data untuk kasus-kasus anak misalnya sejauh ini yang terlapor di dinas, itu bagaimana jumlahnya? Kita bicara dari sisi jumlah, ada tidak data anak itu sendiri? Kalau data anak sampai untuk tahun 2021 yang ada 2021 ya? Ada di kita itu ada sekitar 181 kasus, atau kalau kita presentasikan dari total kasus TBC yang ada di Papua Barat sekitar 8,76%. Nah, ini menarik juga ya Pak ya, kalau untuk kasus anak ini ya Pak ya, karena anak berarti tidak ada sumber penularan ya. Nah itu dia. Sumber penularan adalah orang-orang yang terdekat ya, terdekat ya, paling tidak rata-rata bisa tertular dari orang serumahnya. Percepatan untuk segera penemuan kasus ya, dengan demikian semakin banyak kasus yang segera ditemukan, segera diobati, maka rantai penularan akan putus ya, sehingga target tujuan untuk mengakhiri TB pada tahun 2035 di dunia ya, Indonesia katanya bisa berupaya ke 2030, semoga bisa tercapai. Siap. Kendala terutama ya karena masih stigma sakit mungkin Pak, masih jadi PR kita ya. Sepakat. Batuk sepertinya belum dianggap sakit Pak ya, sudah ganggu tidur atau sampai batuk berdarah.
atau ada demam, sesak, nah itu baru datang berobat. Padahal ya kalau orang sudah batuk lebih 2 minggu nggak sembuh itu sudah masuk kategori tersangka. Nah, kegiatan-kegiatan action apa yang mulai dilakukan dari Dinas Kesehatan yang turunannya ke bawah supaya kita mengantisipasi tuberkulosis yang terus berkembang dengan pesat ini, penemuan kasus ya. Kasus ya sesegera mungkin. Itu apa singkatannya, TOS ya? TOS, iya. TOS itu apa, Bu Dok? Temukan, kalau sudah temukan jangan dilepas tapi obati, O ya. S-nya sampai S berikutnya sembuh. Jadi, menarik ya. Jadi temukan, obati sampai sembuh. Mantap. Pendengar, ini penting sekali. TOS itu temukan, obati sampai sembuh. Nah, ini penting sekali. Silakan, Dok. Iya, dan ini tentu saja perlu kerjasama semua pihak ya, Pak ya. Jadi dalam peringatan Hari TB Sedunia 24 Maret ini ya kita kembali itu, ayo kita tos ya, karena tadi pencapaian kita masih 32%, masih ada 68% ini ke sana dan jadi sumber penularan ya, menularkan ke siapa saja ya. Itu kita minta ya teman-teman, ayo momen ini kita manfaatkan ya, kita temukan di mana. Tentu pada pertama adalah populasi yang berisiko. Siapakah dia? Ya maka tentu saja adalah mereka-mereka yang tinggal atau berada di pemukiman yang padat, kemudian ada tempat-tempat yang padat seperti lapas, seperti mungkin asrama atau pesantren ya Pak ya, itu ya. Kemudian juga saat ini yang didukung oleh IDAI yang profesi IDAI Papua Barat ya. IDAI itu apa Pak Dok? Ikatan Dokter Anak Indonesia. Iya, melakukan mencoba penemuan di anak-anak yang stunting ya Pak ya, yang anak-anak yang ada masalah terkait tinggi badan ya, dengan screening di situ. Kemudian juga teman-teman juga saat ini kita minta juga investigasi kontak. Jadi kalau ada penderita TB ya, berdasarkan data yang ada di Vaskes, ayo dicari siapa sih orang yang tinggal di rumahnya, screening ya. Lingkungannya itu yang screening. Kemudian dia tempat kerjanya di mana sih, karena tempat kerja kan juga menjadi orang yang lingkungan yang berisiko tinggi juga Pak. Benar. Dicari juga, di screening juga ya. Kalau dia anak sekolah maka teman-teman sekolahnya juga di screening. Nah itu salah satu upaya Pak ya untuk percepatan penemuan TB ya, dan dalam rangka Hari TB ini ya kita harapkan semuanya bergerak ya. Amin. Ya kita berharap sinergitas, tapi juga dari masyarakat di lingkungan RT RW juga terlibat, dan ada kasus-kasus yang terjadi segera dilaporkan supaya yaitu yang tadi kita sampaikan TOS itu bisa berjalan. Sejauh ini tangkapan TB dengan mereka dengan status HIV ini bagaimana Dok? Maka untuk di tanah Papua ini HIV juga endemisnya meluas. Nah kita tahu ya penyakit TBC ini sangat mudah menular ya, karena dengan droplet ya, dengan berdekatan saja akan sudah berisiko untuk tertular. Sementara orang HIV ini ada masalah di imunitas ya. Jadi dengan sedikit aja kuman TBC maka sudah bisa mempengaruhi terjadinya sakit TBC kepada orang-orang yang HIV, sehingga akan dilakukan ya tentu saja kita melakukan ya Pak ya sesuai dengan kebijakan nasional bahwa setiap pasien HIV ya itu kalau datang berkunjung ya wajib di screening TB ya. Demikian juga ya orang yang TBC ya, karena kita tahu orang TBC orang sakit ya, jangan sampai nih sakitnya ada masalah dengan imunitas ya. Maka penderita TBC juga pada awalnya juga dilakukan screening HIV untuk mengetahui ada nggak sih dia ada HIV-nya ya. Kemudian kalau dia HIV-nya positif maka tentu saja diberikan terapi ya. Tetapi kalau HIV-nya negatif maka kita edukasi ya supaya tolong dicegah jangan sampai tertular ya dengan ABC itu ya Pak. Iya betul. Betul Dok. Terkait dengan kebijakan nasional dan strategis yang dilakukan melalui screening, tentu ini menarik kita lihat terkait dengan data mereka dengan HIV dengan tuberkulosis ini. Bagaimana Dok bisa menyampaikan untuk kita pendengar di masyarakat untuk mengerti dan memahami tentang ini Dok? Silakan yang tadi mau dijelaskan. Iya, baik ya.
Jadi kalau bicara dua penyakit menular ini ya, yang pertama TBC ini masih endemis di Indonesia. Ini berarti tidak hanya Papua Barat tapi semua provinsi ya kasusnya masih sangat tinggi ya. Kemudian kalau bicara HIV ya ini yang PR ini untuk anak Papua karena kita masih endemis yang siapa ya bahwa masalah tidak hanya di populasi yang beresiko tinggi ya, tetapi juga ada di semua umum ya, di rumah tangga, di anak, di semua ini ya. Maka tentu saja menjadi perhatian tersendiri ya, untuk Papua Barat khususnya di Papua Barat ya. Jadi semua pasien TB yang datang ya saat awal diberikan diagnosis ya, maka itu ditanyakan apakah ada HIV atau tidak ya. Kalau tidak ada maka akan dilakukan pemeriksaan ya, untuk melihat ya apakah ada masalah HIV enggak sih, karena kenapa dia tertular, apakah ada masalah imunitas ya, karena kita tahu orang HIV kan imunitasnya rendah sehingga mudah untuk menjadi sakit ya apabila tertular dengan bakteri apa TBC. Nah, kemudian ya untuk HIV sendiri akan dilakukan ya, maka karena orang HIV ada masalah dengan imunitas ya, maka dia sangat rentan sekali tertular ya, apalagi TBC ini droplet ya, duduk berdekatan saja atau pernah bersama-sama di dalam satu ruangan maka dia berisiko tinggi. Maka untuk orang HIV ya pada saat berkunjung ya untuk mengambil obat atau untuk katanya maka dilakukan juga screening, selalu dilakukan screening TBC ya, ditanya ada enggak batuk, ada enggak demam-demam yang tanpa sebab yang jelas ya, dan juga gejala-gejala lainnya yang mengarah kepada TBC. Kalau data screeningnya sampai sejauh ini yang oleh Dinas Kesehatan tangkap itu gimana? Iya, jadi kalau sesuai data maka orang TBC yang ada komorbid HIV ya kita ada sekitar 109 ya. 109 ya? Iya. Kemudian juga kita tahu juga ya bahwa orang-orang HIV ya yang meninggal juga itu rata-rata dari sumbangsi dari TB. Dari TBC ya, karena TBC itu tadi penyakit yang sangat mudah menular. Sementara HIV penyakit yang sangat resisten sekali. Siap. Iya, Dok. Ya, ini kita nih udah ada di penghujung acara ini, Dok. Kira-kira ada hal pesan yang ingin mau disampaikan dokter normal untuk warga masyarakat, bagian dari edukasi, apa pesan harapan dari Dinas Kesehatan untuk masyarakat terkait dengan World Tuberculosis Day, hari tuberkulosis yang jatuh pada tanggal 24 Maret nanti. Ya, silakan. Iya, baik. Terima kasih ya. Baik. TBC adalah penyakit yang sangat menular dan juga masih mematikan ya di dunia. Bahkan Indonesia saat ini berada di posisi ketiga untuk kasus tertinggi di dunia. Ya. Saat ini dunia melaporkan ada 9 juta kasus TBC dan kita tahu TBC ini penyakit menular yang sangat mudah menular ya, karena dia adalah droplet. Jadi pada saat orang bernapas, pada saat orang berbicara, orang batuk, orang bersin ya, itu sudah bisa terjadi transmisi. Sehingga untuk masyarakat di Papua Barat ya, ayo kita tahu gejala TBC itu batuk ya. Jadi batuk ya, sehingga tolong ya untuk yang batuk-batuk ini jangan dianggap remeh ya. Jangan dianggap remeh, segera periksakan ya. Kalau ada batuk yang berkepanjangan ya, sudah lebih 2 minggu kok tidak sembuh-sembuh, maka tolong memeriksakan diri ya. Karena penyakit TBC ini penyakit yang sangat bisa sekali untuk disembuhkan. Yang penting ya pada saat di tata laksana maka pastikan obat-obat yang diberikan itu diminum sampai sembuh ya, dan jangan dihentikan kecuali atas petunjuk dari tenaga kesehatan. Kemudian untuk ibu-ibu yang memiliki bayi ya, tolong ya juga segera untuk anak-anaknya diberikan kekebalan untuk penyakit TBC, yaitu dengan cara membawa untuk ke posyandu atau ke puskesmas untuk diberikan imunisasi BCG, karena ini salah satu bentuk perlindungan
agar anak-anak ibu bisa terlindungi dari penyakit TBC, khususnya bentuk-bentuk yang sangat berat ya, yang bisa menimbulkan kecacatan bahkan sampai kematian. Sekali lagi, TBC adalah penyakit sangat menular yang dapat disembuhkan. Obat tersedia, obat gratis ya. Silakan berkunjung ke Vaskes terdekat Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui status TBC Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih Dok untuk apa yang disampaikan. Kita berharap ini bagian dari informasi dan edukasi untuk masyarakat. TB adalah sebuah penyakit yang berbahaya dan sebenarnya obatnya telah bersedia dan gratis. Pemirsa, kita sudah ada di penghujung acara dan terima kasih atas diskusi pertemuan kita dalam podcast kali ini tentang Hari Tuberkulosis yang jatuh tanggal 24 Maret. Kita berharap dari penjelasan Dr. Norma akan menjadi edukasi informasi untuk masyarakat di Papua Barat. Demikian episode kali ini. Saya jaga kau jaga saya. Sampai ketemu dalam episode yang akan datang. Temukan, obati, sampai sembuh. Salam Tos TV. Temukan, obati, sampai